Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan, keberkahan, dan kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar persebaran penduduk dan keberagaman suku di Indonesia. Tema 1, ilmu pengetahuan sosial. Yuk kita belajar bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, tentunya Indonesia memiliki banyak sekali pulau dan banyak sekali suku yang ada di dalamnya. Ini ada di pembelajaran 3 paket tema 1. Bu Guru bacakan. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Kata Penny, "Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya." Penny, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya semakin bangga jadi anak Indonesia, sahut. Nah ini, dari Sabang sampai Merauke, ada banyak sekali pulau. Di sini kita akan belajar tentang kepadatan dan persebaran penduduk di Indonesia. Di sebelah kiri bawah ada warna-warna itu menandakan kepadatan penduduk. Yang warnanya hijau tua itu kurang dari 10.000. Lalu yang hijau muda itu antara 10.000 sampai 49.000. Yang lebih muda lagi mendekati biru itu sekitar 50.000 sampai 99.000 jiwa. Dan yang kuning, ada yang pink, orange, hingga yang merah. Untuk yang paling padat penduduknya itu biasanya diberi warna dengan warna merah. Bisa kalian lihat di sini, di peta ini ada berbagai warna. Nah, itu misalnya di Pulau Jawa sendiri, karena Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya, maka dari itu diberi warna oranye. Ada yang paling padat lagi di Pulau Jawa diberi warna merah, yaitu DKI Jakarta. Di Pulau Papua, bagian Papua Barat itu diberi warna hijau tua karena merupakan pulau yang jarang penduduk. Selanjutnya, persebaran penduduk. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 254 juta jiwa, tersebar hampir di 17.500 pulau. Pengertian persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Sekarang kita akan melihat wilayah dengan penduduk terpadat dan wilayah dengan penduduk terjarang. Seperti yang ada di peta tadi, wilayah terpadat ada di Pulau Jawa, sedangkan wilayah terjarang ada di Pulau Papua. Kira-kira mengapa ya? Ada sebagian pulau yang jarang penduduk, ada juga yang padat penduduknya. Ada beberapa faktor. Ini dia. Faktornya ada beberapa, tapi sebelumnya kita akan
belajar cara mengatasi kepadatan penduduk. Di Jawa sendiri dan di DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling padat dan sangat padat penduduknya. Cara mengatasinya, yang pertama untuk menggalakkan program transmigrasi, yang kedua pemerataan lapangan kerja, yang ketiga menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana, yang keempat adalah pemerataan pembangunan. Apa penyebabnya ada kepadatan penduduk itu? Diantaranya karena pembangunan yang kurang merata. Jadi kalian beruntung tinggal di Pulau Jawa, karena di Jawa itu apapun tersedia, mulai dari transportasi, tempat-tempat perbelanjaan, tempat wisata, sekolah, dan lain sebagainya. Bahkan pusat pemerintahan itu pusatnya di Pulau Jawa. Sedangkan bisa kalian lihat di Pulau Papua itu, kenapa jarang penduduknya? Karena di sana pembangunannya masih sangat minim. Sebagian wilayahnya masih berupa pegunungan. Untuk bersekolah saja anak-anak di sana harus menempuh perjalanan beberapa kilometer dari rumahnya dan melewati sungai dan gunung. Jadi kalian harus bersyukur ya tinggal di Jawa dan dekat dengan sekolah, sehingga mudah untuk meraih pendidikan. Sekarang, apa dampak negatif dari kepadatan penduduk? Yang pertama, banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, otomatis kriminalitas meningkat. Banyak pencuri, banyak perampok, karena banyak sekali pengangguran, mereka tidak bekerja. Selanjutnya, ketika padat penduduk, otomatis sampah yang dihasilkan itu banyak jumlahnya dan akan banyak terbuang secara sembarangan. Selanjutnya, rendahnya tingkat ekonomi penduduk. Meskipun di DKI Jakarta pembangunannya sangat baik, namun tidak jarang di sana ada banyak sekali penduduk yang masih miskin karena rendahnya tingkat ekonomi mereka. Selanjutnya, ini ada istilah-istilah dalam kependudukan. Ada transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Yang kedua, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selanjutnya, kita akan belajar keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Bisa kalian lihat di sini, tadi ada ribuan pulau terbentang dari Aceh sampai Papua, dari Sabang hingga Merauke. Di sini ada banyak sekali suku dari Aceh sendiri. Dari Pulau Sumatera kita akan mulai ya. Ada suku Aceh di Provinsi Aceh, ada suku Batak di Provinsi Sumatera Utara, ada suku Minangkabau di Sumatera Barat, lalu ada suku Banjar di Kalimantan Selatan, ada suku Dayak di Kalimantan Timur, ada suku Sunda di Jawa Barat, ada suku Jawa di Jawa Tengah dan beberapa wilayah di DIY dan Jawa Timur, ada suku Bali, ada suku Alor di Nusa Tenggara Timur, ada suku Bugis di Sulawesi Selatan, ada suku Ambon di Maluku, dan ada juga suku Asmat, dan masih banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar beberapa suku di Indonesia. Yang pertama ada suku Minang atau suku Minangkabau, tersebar di daerah Sumatera Barat, separuh dataran Riau, bagian utara Bengkulu, Aceh, Jambi, hingga Malaysia. Ini ada gambar pakaian adat dan rumah adat suku Minang, namanya rumah gadang. Agamanya mereka agama Islam, bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu hampir mirip dengan bahasanya Upin Ipin. Lalu ada keseniannya, ada tari piring. Makanan khasnya tidak asing lagi, ada rendang. Yang kedua ada Jawa. Berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Ada juga di beberapa kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.
Ini ada pakaian adat suku Jawa, ada rumah adatnya. Nama rumah adat suku Jawa itu Rumah Joglo. Agamanya ada Islam, Kristen, Katolik, sebagian kecil Hindu dan Buddha. Bahasanya bahasa Jawa. Keseniannya ada wayang kulit, tari gambyong, dan masih banyak lagi. Makanan khasnya ada getuk. Yang ketiga ada suku Bali. Tersebar di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian lagi ada beberapa di daerah transmigrasi penduduk Bali. Ini ada gambar pakaian adat dan rumah adat Bali. Rumah adat Bali itu namanya Gapura Candi Banter. Agamanya mereka sebagian besar Hindu. Bahasanya Bali Sasak. Kesenian ada tari pendet, tari barong. Makanan khasnya ada ayam tuh. Sekarang ada suku Banjar. Tersebar di Kalimantan Selatan dan sebagian di Kalimantan Tengah. Ada gambar rumah adat dan pakaian adat suku Banjar. Nama rumah adatnya Rumah Bubugan Tinggi. Agamanya agama Islam dan sebagian kecil agama lainnya. Bahasanya mereka memakai bahasa Banjar. Keseniannya ada tari baksa lilin. Makanan khasnya ada soto Banjar. Selanjutnya ada suku Bugis, tersebar di Sulawesi Selatan. Ini ada pakaian adat dan rumah adat suku Bugis. Nama rumah adatnya ada Rumah Panggung Kayu. Agamanya agama Islam, bahasanya bahasa Bugis, keseniannya tari pakarena, dan makanan khasnya ada soto Makassar. Selanjutnya ada suku Alor. Ini ada di Pulau Alor dan sebagian besar daerah Nusa Tenggara Timur. Ini pakaian adatnya serta rumah adat Nusa Tenggara Timur, namanya Rumah Musalaki. Agamanya mereka sebagian besar Kristen dan sisanya Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi sebagian di sana agamanya adalah Kristen ya. Bahasanya bahasa Alor. Keseniannya ada tari lego-lego. Makanan khasnya ada jagung pose. Selanjutnya, yang ketujuh ada suku Papua. Tersebar di Pulau Papua dan beberapa ada yang sampai ke negara Papua Nugini. Agamanya sebagian besar Kristen dan Katolik. Sisanya Islam. Bahasanya bahasa Arab. Keseniannya tari sajojo, makanan khasnya sagu. Rumah adatnya Rumah Honai. Nah, sebelum Bu Guru memberi tugas, tadi bisa kalian pahami ya, jika di Indonesia, di wilayah Indonesia bagian barat itu sebagian besar penduduknya beragama Islam, terutama di Jawa. Karena apa? Karena zaman dahulu para Sunan itu banyak yang menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Sedangkan di Indonesia bagian timur itu agama mayoritasnya masih ada agama Kristen dan Katolik. Nah, tugasnya sekarang kalian mencari informasi tentang suku Ambon yang tersebar di Pulau Maluku. Caranya mencari gambar pakaian adat dan rumah adat suku Ambon. Nanti dikirim ke WhatsApp-nya Bu Guru dengan disertai agama, bahasa, kesenian, makanan khas, dan rumah adatnya. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat. Mari kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.